insecurity itu kita menghidupkan harapan-harapan. Nah, ini untuk insecurity saya pungkasi dengan satu tips agar kita kuat dan tangguh saat kita melawan insecurity. Yang menguatkan diri kita dalam situasi insecure, yang pertama adalah kebenaran dan kebaikan. Maksudnya apa? Usahakan meskipun kita ini ada dalam situasi insecure, merasa kita tidak pantas lah, merasa kita tidak berguna lah, merasa kita tidak mampu lah, tapi tetap usahakan kita di jalur kebenaran dan kebaikan. Jangan sampai membuat kita keluar jalur, membuat kita melakukan hal-hal yang salah, yang dosa, yang merusak, yang maksiat dan lain sebagainya. Karena begitu kita melakukan itu, akan bertambah dalam lubang insecurity dalam diri kita. Begitu kita melakukan dosa yang tambah banyak, kesalahan yang kita sengaja tambah besar, ya kita akan semakin dalam jatuh pada insecurity. Maka usahakan dalam upaya kita menaklukkan insecurity, kita tetap ada di jalur kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, kuatkan tekad dan tujuan. Jadi ada kalanya obat paling ampuh dari rasa tidak berdaya itu kita awali dari pernyataan afirmasi diri bahwa aku ini sebenarnya bisa kok, aku ini sebenarnya mampu kok, aku ini sebenarnya punya kapasitas kok. Ini namanya tekad dan tujuan. Ini akan menguatkan perjuangan kita. Kemudian yang ketiga, cinta dan kegembiraan. Jadi mari melakukan apapun dalam koridor cinta dan gembira. Cinta itu maksudnya tidak sekedar menuruti keinginan-keinginan egois kita, tapi juga kita memikirkan manfaat maslahat hidup kita untuk yang lain, untuk sesama. Nah, ini berarti koridornya koridor cinta. Aku kok merasa lemah ya, aku merasa tidak pantas ya. Tapi kalau aku tidak turun, kalau aku tidak terjun, nanti orang-orang siapa yang bantu? Masyarakat siapa yang mendampingi? Nah, ini kan kepedulian sosial, kepedulian sesama. Ada rasa cinta yang tidak egois untuk sesama. Nah, ini akan menguatkan perjuangan kita. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya kita menawarkan insecurity tadi yang ada dalam diri kita. Nah, yang keempat, tawakal dan menerima. Ini pasti. Sebenarnya ini boleh ada di awal penerimaan itu. Jadi sebenarnya aku mampu kok. Mungkin hanya belum keluar saja. Sementara situasiku masih begini, tapi aku yakin besok aku jadi lebih baik. Nah, ini penerimaan, tawakal terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Ini pertarungan kita melawan insecurity akan didukung, dikuatkan oleh 4 karakter ini. Jadi mari kita kembangkan hidup yang on the track terus-menerus, on the right track terus-menerus, dalam kebenaran, kebaikan. Kita kuatkan tekad kita kuatkan kegembiraan, hidup dalam cinta, dan juga penerimaan. Nah, hati-hati dengan yang melemahkan. Yang melemahkan itu berarti akan membuat kita semakin dalam jatuh pada aspek insecure. Yang pertama adalah pamrih dan ketergantungan. Pamrih itu melakukan apa-apa karena ada hal di luar diri yang dituju, yang diinginkan. Ini namanya pamrih. Aku membantumu biar kamu puji bahwa aku ini dermawan. Aku menolongmu biar kamu puji bahwa aku ini peduli sesama. Nah, ini ada pamrihnya. Ketika ada pamrih-pamrih seperti ini, biasanya sulit untuk mengobati insecurity. Karena diri kita tidak bisa dibohongi bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak murni, sesuatu yang berpamrih. Apalagi ketergantungan. Ketergantungan itu kita tidak bisa lepas dari sesuatu, kita tidak bisa ditinggalkan sesuatu.
yang sifatnya duniawi tentunya ya. Satu-satunya ketergantungan itu kan yang positif, ketergantungan kita pada Allah, Allahus Shomad. Ini akan melemahkan insecurity. Semakin kita tergantung pada yang di luar diri kita, semakin muncul kesadaran bahwa aku ini lemah. Ketika tidak ada yang mendukungku, yang tadi membuatku tergantung tadi. Maka penting kita cari apa sih yang membuatku tergantung. Kalau bisa ya kita sapih. Kalau bahasa Jawa ini disapih, kita lepas sebentar. Nah, jangan sampai juga kita punya karakter abai, cuek, dan lari dari persoalan. Banyak orang yang sebenarnya dia tahu dia punya insecurity, tapi terus dia gayanya seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, ini kadang-kadang jadi bahaya juga, karena kadang-kadang ini bisa meledak pada saatnya jadi semakin dalam. Dia sudah merasa sebenarnya bisa tidak ya aku melakukan ini. Terus dia, tapi karena dia merasa insecure, dia lari dari persoalan. Sudahlah, aku tidak usah ngurus itu. Pada saatnya ketika dia terpaksa berhadapan dengan urusan itu, dia akan semakin down. Maka ya, anggap saja ketakutan-ketakutan tadi yang tumbuh dari insecurity sebagai tantangan. Berani tidak kita menaklukkan. Nah, ini namanya kita tidak lari dari persoalan. Berarti apa? Pelan-pelan kita taklukkan. Termasuk yang melemahkan dalam insecurity adalah kebencian-kebencian kita terhadap apapun. Dan juga kemuraman kita. Kemuraman itu maksudnya ya hidup yang tidak pernah bersyukur. Hidup yang isinya mengeluh saja. Ini namanya insecure. Kan hari ini banyak di antara kita yang tiap hari mengeluh. Wah, negara kita ini apa ini? Ada masalah ini, ada masalah itu. Kita mengeluh segala hal. Nah, ini hidup dalam kemuraman. Ini akan jatuh pada insecurity. Dan yang keempat, kecewa dan kemarahan. Nah, ini tentu saja membuat kita tambah lemah, tambah insecure. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan yang menguatkan dan melemahkan ini dalam perjuangan kita menaklukkan insecurity, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman.